Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai Sumpah Pemuda yang dipelajari pada kelas rendah sekolah dasar. Sebelumnya, izin perkenalan, saya Zahra Diva Safira dengan nomor induk mahasiswa 21060208 dari kelas A1 PGSD KIP Siliwangi Bandung. Peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah terpenting di Indonesia yang melahirkan negara Indonesia itu sendiri. Peristiwa Sumpah Pemuda ini adalah pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia pada saat itu yang mengikrarkan tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat sebagai hasil dari rumusan Kongres Pemuda II Indonesia yang sampai saat ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya. Adapun makna Sumpah Pemuda sebagai berikut. Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menjadi sejarah dan juga sebagai bukti bahwa pemuda memiliki semangat yang tinggi dalam upaya perbaikan negerinya. Semangat baru ini dikobarkan para pemuda di tengah masa penjajahan dengan satu tujuan mencapai cita-cita negara Indonesia yang berdaulat. Berbagai peristiwa mewarnai perjuangan mereka dan rela hanya untuk mengedepankan persatuan, kesatuan, dan tujuan kemerdekaan. Mereka juga berkorban secara material dan moral. Pada saat itu, orang berbicara tentang pentingnya kesatuan karena melihat kondisi kehidupan. Semangat dan jiwa Sumpah Pemuda perlu digelorakan kembali dalam jiwa kaum pemuda sekarang. Masa depan bangsa ini terletak pada etos kerja dan semangat kaum muda. Dalam sejarah bangsa maupun di dunia, kaum muda tetaplah menduduki posisi penting. Pada setiap perubahan, Sumpah Pemuda berkumandang, gelora dan semangat kaum muda dituntut di masa sekarang. Dengan tujuan memperbaiki kondisi ekonomi bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Bangkit dan berjuanglah para pemuda-pemudi Indonesia. Nilai-nilai Sumpah Pemuda. Ada 5 nilai-nilai Sumpah Pemuda. Yang pertama, kebersamaan dan persaudaraan. Yang kedua, wawasan. Yang ketiga, rasa tanggung jawab dan disiplin. Yang keempat, sikap toleransi. Dan yang kelima, gotong royong. Nilai Sumpah Pemuda yang pertama adalah kebersamaan.
kebersamaan dan persaudaraan. Penderitaan akibat penjajahan menimbulkan rasa kesamaan nasib yang semakin mempererat tali persaudaraan para pemuda. Rasa kebersamaan dan persaudaraan itu membuka kesadaran bahwa perbenturan kepentingan individu dapat menimbulkan keretakan yang justru merugikan mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam proses hingga perumusan Sumpah Pemuda, rasa kebersamaan dan persaudaraan menjadi landasan utama. Nilai Sumpah Pemuda yang kedua yaitu wawasan. Sumpah Pemuda membuka wawasan para pemuda tentang betapa luas dan beragamnya suatu wilayah yang bernama Indonesia. Selain itu, konsep tentang suatu negara yang dulunya hanya milik beberapa orang yang terpelajar menjadi pemahaman bersama para pemuda yang hadir saat kongres itu. Adanya kebersamaan, perasaan, senasib, kedekatan fisik atau non-fisik, terancam dari musuh yang sama dan punya tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Mendorong bangkitnya nasionalisme pemuda. Nilai-nilai yang diuraikan dilandasi oleh sikap-sikap yang mendukung seperti saling menghargai, saling menghormati, saling memperhatikan, setia kawan, dan sikap mengutamakan dialog untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nilai Sumpah Pemuda yang ketiga adalah tanggung jawab dan disiplin. Tanggung jawab dan disiplin ini terbukti dari tanggal 28 Oktober tahun 1928 merupakan saat mengucapkan janji, tetapi amatlah jauh lebih berharga bila janji itu ditepati oleh para pemuda. Dan ternyata memang benar para pemuda menepati janji itu. Terbukti dengan perubahan cara berpikir dan tindakan mereka. Dulunya, perjuangan mereka masih terbelenggu pada kedaerahan dan kesukuan. Tetapi setelah Sumpah Pemuda berubah menjadi perjuangan nasional. Hal tersebut memperlihatkan rasa tanggung jawab dan disiplin diri yang tinggi dari para pemuda dulu yang memenuhi janji mereka. Nilai-nilai Sumpah Pemuda yang keempat adalah toleransi. Rasa toleransi pada pemuda sangat tampak ketika para pemuda terbuka pada kemajemukan dan keberagaman. Mereka memberi tempat pada pluralitas dan mereka tidak terbelenggu pada eksistensi agama, suku, dan lokalitas kedaerahan. Dengan mengembangkan sikap toleransi yang tinggi pada pemuda berhasil mengikrarkan Sumpah Pemuda karena mereka tidak memandang beda setiap bahasa, agama, suku, dan perbedaan fisik maupun pekerjaan. Nilai Sumpah Pemuda yang kelima adalah gotong royong. Gotong royong juga terdapat dalam Sumpah Pemuda, di mana para pemuda berjuang bersama-sama saling membantu satu sama lain demi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sendiri yang akhirnya menjadi bukti bahwa gotong royong atau kerjasama menjadi suatu nilai yang kuat dalam upaya mencapai satu tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia pada masa Sumpah Pemuda tersebut. Dari nilai-nilai yang ada pada Sumpah Pemuda, adapun nilai yang dapat diterapkan dalam keseharian. Yang pertama, menghormati keberagaman suku dan agama. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, bekerja sama dengan baik. Yang keempat, menghindari permusuhan. Yang kelima, mengikuti upacara bendera dengan hikmat.
Kesimpulan yang didapat pada materi Sumpah Pemuda yaitu Sumpah Pemuda sangat besar pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Rasa persatuan dan kesatuan semakin tebal dan juga meluas. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pemuda-pemudi bangsa Indonesia perlu untuk selalu dijaga keutuhannya. Penting pula bagi para pemuda-pemudi bangsa Indonesia untuk menyerap semangat serta nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.